Loading sekali. Oke, layarnya udah kelihatan? Sudah. Sudah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Dan barangkali ini di minggu ke-10, pertemuan kedua kita. Untuk menyingkat waktu biar nggak terlalu lama, saya jelaskan dulu slide yang akan kita bahas untuk hari ini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari materi kita minggu lalu atau dari praktek. Kalian prakteknya gimana? Udah ke kampus belum? Untuk studio belum ya? Kayaknya sih belum ya. Baru beberapa, Pak. Oke, tapi mata kuliah ini belum ya? Belum, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti untuk prakteknya yang dengan asisten, barangkali kalau ada materi yang kurang jelas bisa kita diskusikan di sesi ini juga. Jadi nggak harus nunggu tanya ke teman-teman asisten, tanya ke saya juga boleh. Ya, untuk melanjutkan, kita sekarang masuk ke materi kedua dari materi yang seharusnya diamanatkan ke saya ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana data geospasial lokasi itu ternyata penting sekali. Dan dari lokasi itu kemudian kita bisa dapat banyak analisis, kita bisa dapat banyak kesimpulan, kita bisa membuat berbagai hal yang sebelumnya belum mungkin nggak terbayang oleh kita. Oh ternyata dengan lokasi itu saya bisa dapat kesimpulan semacam ini. Nah, ketika kita menggunakan data lokasi kemudian kita analisis, maka itu disebut dengan nama analisis spasial. Nah, kemarin saya berikan pengantar yang sudah kita sampaikan yang mengenai spatial query. Ya, bagaimana kita mengajukan pertanyaan kepada data spasial. Jadi misalnya kalau kita punya data penggunaan lahan, misalnya kita pengen nyari penggunaan lahan yang di situ ada sifatnya adalah hutan misalnya, atau kebun misalnya, itu kita bisa cari dengan cara yang seperti kemarin. Nah yang hari ini adalah sesuatu yang lebih lanjut lagi dari apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas minggu lalu, yaitu kita akan membuat analisis ya spasial sekaligus query spasial ya berbasis data vektor. Dan ini beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama seperti minggu lalu, ini adalah aturan kontrak perkuliahan kita. Kontrak perkuliahan kita. Selalu saya ingatkan karena ya saya yakin teman-teman juga barangkali kalau kuliah online juga males nanya, ya, apalagi baru-baru kuliah online kan, kuliah biasa aja juga males nanya. Nah tapi seperti biasa saya sediakan link di Slido. Kalau kalian mau nanya nanti di akhir kuliah atau kapanpun ya, nanti akan saya bahas di akhir kuliah. Kalian bisa lewat situ dan itu sifatnya bisa anonim. Jadi kalian nggak harus sebutkan nama. Biasanya kalau anonim lebih enak nanyanya. Ya, nanya yang nyeleneh juga sering saya terima ketika saya ngajar. Kemudian seandainya kalian juga mau langsung memotong pas saya kuliah, ngacungkan tangan atau open mic juga monggo silakan. Ya, silakan dicatat kode slide-nya atau di scan aplikasinya kalau nanti ada pertanyaan. Bisa lewat HP, kalau misalnya device kalian cuma satu ya nanti gantian screen-nya. Oke, kemudian saya akan masuk ke review sedikit dari materi yang sudah disampaikan barangkali oleh Pak Diono ya tentang GIS dan format data GIS. Jadi minggu lalu juga sempat saya singgung bahwa sebenarnya GIS itu adalah model dunia nyata. Namanya model itu nggak mungkin 100% sama seperti yang dia modelkan. Nah, ketika kita memodelkan sebuah, kemarin saya katakan kalian bikin peta ya, kalian pengen bikin ngasih tahu orang itu mau datang ke kos kalian, misalnya dari kampus, ya, ada temenan baru ketemu karena pandemi, sama-sama udah ngampus, kosmu di mana? Nah, kosnya di sini. Nah, yang kalian gambarkan itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata. Ya, jalan itu jelas penyederhanaan dunia nyata. Jalan yang aslinya lebar, kalian bikin hanya satu garis misalnya. Nah, itu adalah model dari dunia nyata. Nah, sama sebenarnya untuk semua
realitas yang ada di dunia nyata, ketika kita pindahkan ke dunia digital itu nggak mungkin bisa 100% sama persis. Ya. Nggak mungkin bisa 100% sama persis. Makanya kalau di geodesi ada ungkapan ya, peta yang paling baik itu adalah peta yang skala 1:1. Yaitu apa? Ya dunia nyata. Karena nggak mungkin ada sesuatu yang sedetail dunia nyata. Nggak ada yang sebagus dan realistis apa yang ada di dunia nyata. Meskipun sekarang ada yang namanya digital twin, ya, gambaran digital. Nah, sekarang ketika kita membuat model, ya, ketika kita memodelkan misalnya sungai menjadi sebuah data digital yang nanti akan kita analisis, kita punya dua opsi. Ya, kita punya dua opsi, dua format yang kemarin saya sampaikan ini udah dipakai sejak tahun 70-80, sejak tahun 80-an ya, ketika JIS itu pertama kali muncul, ya, format data ini, yaitu vektor dan raster. Nah, ketika nanti teman-teman sepanjang perjalanan di menjadi seorang planner, kalian akan selalu ketemu dengan dua format ini, yaitu vektor dan raster. Di situ saya tulis vektor itu discrete, kemudian raster itu sifatnya continuous. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kita menggunakan data vektor itu untuk merepresentasikan sesuatu yang sifatnya berbatasan dengan jelas. Contohnya apa? Contohnya kalau kita pengen membatasi antara kawasan pantai dengan laut, ya, pantai dengan laut, ada boundary yang jelas, ada batas yang jelas, ada garis yang jelas ya, yang mana pantai, yang mana laut. Nah, itu makanya namanya discrete, berbeda secara kita bisa bedakan antara satu jenis atau satu kelas dengan kelas yang lain dengan mudah. Ya, yang mana kawasan hutan, yang mana kawasan pemukiman, ya kita buat garis. Ya, dua-duanya adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kalau raster ini sifatnya continuous. Nah, kita biasa gunakan data raster ini misalnya untuk menyatakan elevasi ketinggian. Ketinggian itu kan nggak ada batas jelasnya ya. Gimana kita bisa bilang sesuatu yang sifatnya misalnya beda tinggi antara gedung A dengan gedung B adalah sekian. Nah, beda tingginya nggak mungkin langsung jeglek begitu ya, kecuali kalau memang di situ ada tebing. Nah, maka kita bisa gunakan elevasi itu dalam bentuk raster, sifatnya kontinu. Ya, sifatnya kontinu. Ketinggian itu bisa kita gambarkan di situ. Nah, apakah bisa kita misalnya gambarkan sesuatu yang sifatnya kontinu, misalnya elevasi atau ketinggian? Ini elevasi, maksud saya. Ya, ketinggian ini beda tinggi. Kita gambarkan dalam bentuk raster bisa. Jadinya apa? Kalau elevasi kita gambarkan, elevasi kita gambarkan dalam bentuk vektor, jadinya apa? Betul, kontur. Jadinya kontur. Nah, artinya apa? Pemilihan kita, kapan kita milih apakah saya pakai raster, apakah saya pakai vektor, itu tergantung dari pertama kebutuhan kalian ya. Yang kedua data yang tersedia. Boleh jadi gini, saya pengen membuat planning. Saya pengen bangun sebuah gedung di gedung baru misalnya di daerah Gunung Kidul misalnya, yang di situ berbukit-bukit. Nah, sayangnya ya, saya harus menggambarkan itu, saya harus menggambarkan juga elevasinya, saya harus tahu ketinggiannya gimana. Sayangnya data yang ada itu hanya peta kontur, ya, hanya peta kontur. Artinya apa? Datanya discrete. Ya. Data yang ada memang hanya itu. Nah, di sisi lain barangkali nanti kalian pernah dengar istilahnya DEM, Digital Elevation Model, yaitu yang data raster seperti ini. Satu kotak ini menggambarkan ketinggian. Satu kotak ini menggambarkan ketinggian. Jadi kayak foto ya, kayak foto, tapi kotak-kotak ini isinya bukan nilai pikselnya, tetapi apa? Nilai ketinggiannya. Jadi kita bisa gambarkan gunung itu ya kelihatan smooth seperti gunung gitu. Karena isinya adalah baris dan kolom raster. Nah, kalau misalnya ada data itu ya kita bisa pilih data itu. Tergantung nanti analisis apa yang akan kalian lakukan, tool apa yang kalian punya, kemudian data apa yang tersedia, ya, dan kebutuhan kalian nanti seperti apa. Apakah saya hanya butuh cukup kontur misalnya. Kontur pun nanti kalian perlu cek lagi ketelitiannya. Ya, ketelitiannya sama seperti yang kita bahas kemarin sewaktu kita mau selesai ya tentang ketelitian. Jangan-jangan kalian hanya punya peta kontur yang skalanya 1:25.000. Satu kontur, satu garis kontur ya minor dengan kontur minor yang lain selisihnya 10 meter, jauh sekali. Selisihnya 10 meter, maka itu tidak bisa menggambarkan ketinggian dengan baik. Jangan-jangan di antara 10 meter itu ada bukit ya. Ada bukit yang nyempil gitu, misalnya tingginya 9 meter. Nggak akan muncul di konturnya. Karena sifat data vektor yang berupa discrete. Ya. Nah, makanya kalau kita gunakan raster, kita bisa gunakan data itu dengan lebih baik. Nah, dua hal ini mungkin sering jadi perdebatan ya. Kadang-kadang,
wah vektor itu pasti lebih baik karena kalau kita zoom nggak pecah. Ya. Kalau kita zoom nggak pecah, belum tentu. Ya, belum tentu. Nanti mungkin minggu depan kita bahas tentang raster. Saya akan bahas juga dan review sedikit tentang apa keunggulan dan kapan kita pakai data vektor, kapan kita pakai data raster. Ya. Iya memang di zoom nggak pecah, tapi kalau buat analisis yang sangat rumit maka data vektor itu lebih berat. Ya, sedangkan raster itu lebih ringan karena struktur datanya simple. Sebentar, saya kepanasan tak nyalain kipas dulu. Sorry. Ya, balik lagi sampai keringetan. Saya di Gresik. Gresik itu singkatannya gersang dan bersisik katanya. Dulu seger lan resik, sekarang ganti. Nah, saya ingatkan lagi ya tentang hukum Tobler. Hukum Tobler. Hukum Tobler itu adalah hukum tentang yang kemarin saya bilang hukum LDR. Ya, apa pengaruhnya dan apa hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini? Jadi gini, kalau kita punya data spasial ya, kemudian kita pengen ngambil sebuah wisdom, sebuah keputusan. Kita akan gunakan hukum Tobler ketika kita melakukan analisis. Nanti kita lihat contohnya. Kemarin saya contohkan seandainya di pinggir sungai ya, pinggir sungai itu ada kejadian banjir. Kira-kira yang terdampak yang paling parah itu yang mana? Itu yang rumah-rumah yang paling dekat dengan sungai. Nah, ini salah satu efek dari hukum Tobler. Rumah yang jauh mungkin kena banjir, tapi dampaknya lebih kecil. Distance decay. Semakin jauh dari sumber analisis, maka semakin kecil juga hubungannya. Semakin jauh semakin kecil hubungannya. Nah, nanti kita bisa definisikan jauh ini dengan beberapa definisi. Misalnya kita bisa pakai jangan-jangan pinggir sungai ya, pinggir sungai, tapi dia tinggi sekali, ada elevasinya. Nah, kita bisa masukkan parameter-parameter untuk analisis. Nah, ini nanti kita pelajari di akhir pertemuan kita. Nanti ada kita bagaimana kalau setelah kita mempelajari model-model analisis spasial ini, kemudian kita kombinasikan. Wah, ternyata kita bisa analisis sangat detail. Banyak sekali yang bisa kita simpulkan kalau kita punya data ya kita analisis. Wah, ternyata saya bisa nyari, ternyata harga rumah saya itu harusnya sekian di tahun 2030 misalnya. Nah, kita bisa modelkan semacam itu. Nah, minggu lalu juga sudah saya bahas ini ya. Ada beberapa fungsi spasial analisis yang bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama sudah kita bahas minggu lalu, yaitu atribut dan spasial query. Yang biasanya disingkat cukup query spasial. Yang kata kuncinya di query, yaitu pertanyaan. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Ada 3 macam. Kita bisa klasifikasi ya, misalnya kita punya data curah hujan, kita bisa klasifikasikan apakah curah hujannya itu tinggi, rendah, sedang, atau bagaimana. Yang itu tidak membuat data spasial baru. Kita hanya tanyakan saja ke datanya, kelasnya apa. Retrieval misalnya saya pengen nyari jalan yang paling panjang. Ya, nggak ada data baru yang dibuat. Measurement misalnya kita ngukur luas rumah itu berapa. Jadi ciri khas dari query itu adalah tidak ada data baru yang dibuat. Nah, hari ini kita akan bahas yang ini, yang disebut dengan nama geoprocessing. Sorry. Geoprocessing ini adalah analisis spasial yang di situ nanti akan melibatkan sebuah data baru yang dibuat sebagai perantara. Ada 3, ada overlay, ada neighborhood, dan connectivity. Yang saya akan jelaskan nanti satu persatu. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas yang kiri, ya maka sekarang kita bahas yang geoprocessing ini, analisis spasial yang menghasilkan data baru. Apa maksudnya data baru? Nah, nanti kita akan jelaskan ya bahwa kalau kemarin masih ingat di penjelasannya Pak Diono, bahwa data spasial itu kan dibuat dari biasanya dari ukuran. Ya, proses pembuatan data spasial ya tadi pemodelan dari dunia nyata menjadi model digital itu biasanya kalian lakukan dengan mengukur di lapangan bahwa GPS misalnya kan ada ukurannya, titiknya kemudian nanti masuk ke komputer. Nah, kita juga bisa bikin misalnya berapa radius 500 meter dari titik tersebut. Nah, kalian nggak ngukur di lapangan, ya. Kalian nggak ngukur di lapangan, cukup dibikin dari satu titik itu, komputer yang nanti akan memproses, tapi dihasilkan data spasial baru. Nah, inilah yang disebut dengan nama geoprocessing. Ada pemrosesan yang dilakukan, di mana hasilnya itu adalah data spasial yang baru. Tolong kalau saya kecepatan diingetin ya. Biasanya karena buru-buru terus kecepatan. Ya, dan biasanya memang saya siapkan, sorry.
Saya siapkan biar kalian bisa nanya di akhir atau itu. Oke, jadi detail dari penjelasan dari ini ya, dari ini tadi adalah seperti ini. Kita sekarang membahas mengenai ini geoprocessing. Ada teknik yang disebut dengan nama overlay. Overlay itu berarti kita punya dua layer atau lebih ya, dua layer atau lebih. Kita gunakan operator aritmatika agar operator aritmatika itu contohnya apa sih? Tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Dan boolean itu berarti true atau false. Ya, ini nanti kita lihat aja contohnya. Kita punya dua. Kemudian contohnya adalah bangunan apa yang masuk dalam area genangan banjir. Jadi ada dua parameter di sini. Yang pertama bangunan, yang kedua area banjir. Ya, artinya kalau kita punya data bangunan dan kita punya area banjir, misalnya dari Sungai Jode, kita bisa tahu bangunan apa saja yang masuk dalam area genangan banjir. Nah, apakah ini bukan retrieval? Iya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita bisa ngitung luasnya. Karena nanti ada data baru di situ. Nanti akan saya contohkan. Yang kedua adalah neighborhood operation, analisis ketetanggaan. Apa maksudnya ketetanggaan? Jadi gini, data spasial itu punya satu sifat yang disebut dengan nama topologi. Saya gimana ngetiknya di sini? Tak tulis saja di chat ya. Namanya topologi. Oke. Barangkali kalian belum praktek ini ya, karena memang agak beda. Apa itu topologi? Topologi itu adalah analisis ketetanggaan. Contohnya gini, kalau kalian datang ke sebuah desa ya, kemudian kalian nyari rumah Pak X misalnya, rumah Pak X. Pak X ini kalian hanya tahu bahwa dia itu tetangganya Pak ini. Nah, jadi kalian harus bisa nyari di rumah itu tetangganya siapa. Nah, ini adalah analisis spasial. Contoh lainnya misalnya gini, saya punya bidang tanah persil, ya, persil di sebuah desa misalnya. Datang petugas BPN mau ngukur bidang tanah itu. Misalnya ada 10 bidang tanah mencar-mencar di seluruh desa itu. Wah, ini untuk keperluan pendaftaran tanah, saya pengen tahu ini sebenarnya di sebelah tanah masing-masing ini siapa saja orangnya. Orangnya siapa saja. Nah, itu adalah yang disebut dengan nama topologi. Bidang tanah ini itu sebelahnya siapa, depannya siapa, yang nyentuh siapa saja. Nah, analisis ketetanggaan. Nah, contoh analisis ketetanggaan itu adalah buffer. Ya, buffer. Dari satu data kita buat datanya melebar. Ini yang disebut dengan nama buffer. Contohnya ini, bangunan mana saja yang terletak pada radius 100 meter dari titik kebakaran. Ada titik kebakaran, kemudian kita pengen petakan. 100 meter dari titik kebakaran itu bangunannya siapa saja. Ada misalnya kalian analisis TOD ya, Transit Oriented Development. Ada sebuah stasiun MRT misalnya di Jakarta. Saya pengen tahu dalam radius 5 kilo misalnya dari stasiun MRT itu ada bangunan apa saja, di mana ada pasar, di mana ini, di mana itu, dan seterusnya. Artinya ada ketetanggaan. Kalian buat sebuah lingkaran yang pusatnya ada di stasiun itu. Nah, ini namanya analisis neighborhood. Yang ketiga adalah connectivity, analisis keterhubungan. Ya, analisis keterhubungan. Contohnya adalah yang kalian lakukan di Google Maps. Kalau kalian buka Google Maps, kemudian kalian nyari dari satu titik ke titik yang lain, ya, dua titik itu baru kalian bikin ya, ada tujuan dan ada titik akhir. Kemudian kalian cari ya, jalur tercepatnya mana misalnya. Nah, maka dia akan membuat sebuah data baru. Dia mencari data dari kemacetan misalnya, kemudian dari jalannya satu arah atau tidak, maka nanti dia akan menunjukkan jalur terpendek yang dapat ditempuh. Nah, intinya gini, geoprocessing itu ada sebuah kata kerja. Kalian punya kata benda ya, data input misalnya sebuah jaringan jalan Malioboro misalnya. Kemudian ada kata verb di sini, kata kerja. Verb itu kata kerja kan ya? Sorry. Kalian pengen melakukan buffer ya. Buffer itu apa ya? Penyangga. Kalian ingin bikin area penyangga di sekitar Malioboro, sekitar 30 meter dari jalan. Ya, buat penyangganya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilakukan. Hasilnya adalah dataset baru. Nah, ini berbeda dengan query kemarin. Query kemarin kita nanya saja, ya, nanya ke datanya. Kemudian muncul data yang dipilih. Nah, sedangkan geoprocessing itu benar-benar membuat data baru berdasarkan sebuah perintah kata kerja. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Saya berikan contoh, ada satu desa misalnya,
akan dibangun sebuah pusat pertokoan baru di pinggir jalan. Ini misalnya jalan raya, kemudian akan dibangun pusat pertokoan baru di sini. Nah, pertanyaannya simpel, seperti pertanyaan yang biasa kita jumpai di koran atau di TV ya. Berapa ganti rugi yang diterima oleh tiap pemilik tanah ini? Ini kan ada beberapa bidang tanah ya. Berapa ganti rugi yang nanti akan diterima oleh masing-masing pemilik tanah jika tanah yang tergusur itu ya kena 1 meter itu 2 juta rupiah per meter perseginya. Ya, per meter persegi dapat 2 juta rupiah. Ini analisis yang simpel sebenarnya. Nah, ini adalah contoh geoprocessing. Kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya satu bidang tanah ini ternyata nggak ada yang nggak sepenuhnya masuk ke sini. Ada yang kepotong, ada yang terpotong di sini. Ya, hanya separuh misalnya. Ada yang hanya seuprit, ada yang semuanya masuk dan seterusnya. Kalau kita pakai yang kemarin spatial query, maka kita nggak akan dapat luasan ini. Luasnya berapa? Kita hanya akan dapat bidang-bidang tanah mana saja yang masuk. Ya, dengan spatial query ya, yang kemarin kita tunjukkan. Kita cari yang intersect. Ya udah, kita dapatnya bidang tanah itu. Tapi berapa luasnya kita nggak tahu. Nah, maka kita gunakan analisis geoprocessing. Caranya gimana? Ya, pertama kita harus punya data persilnya. Data persilnya seperti ini. Misalnya ini adalah data persil di daerah ini. Kemudian kita punya tadi luasan yang akan dibangun ya. Sekilas kita bisa lihat, oh ternyata luasan yang terbangun itu menutupi sebagian dari persilnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya gimana? Kita potong. Kita potong, istilahnya adalah clip. Kita potong, kita gunting data persil itu sesuai dengan batas daerah yang tadi akan dibangun. Akan ada pertokoan baru. Jadi kita potong data itu sehingga kita dapatkan data baru. Yang hijau ini adalah data baru, data persil baru. Yang ini adalah data spasial vektor yang juga punya luasan, punya perimeter dan lain-lain seperti data aslinya. Ya, ini adalah proses yang disebut dengan nama clipping, potong. Nah, kemudian ini adalah persil yang awal. Luas total persilnya awalnya itu 7.500 meter persegi, sekian. Ya, untuk persil ini, ya maka pemilik tanah ini nanti kemudian kepotong berapa tanahnya. Kita lihat. Nah, di data yang baru, luas ganti ruginya adalah 6.000 meter persegi, 6.200 meter persegi. Nah, artinya ada data baru yang dibuat di sini, datanya punya luas, punya perimeter juga, dan kita bisa hitung ya. Sebenarnya yang benar-benar istilahnya overlay atau bertampal atau bertumpuk di situ itu datanya luasnya seberapa. Nah, maka kita bisa hitung berapa kira-kira ganti rugi yang diterima ini orang. Ya, tinggal 6.200 meter kali 2 juta. Banyak sekali. Memang makanya banyak yang jadi miliuner. Terus langsung beli mobil, terus nabrak. Nah, jadi ini contoh ya, contoh sederhana bahwa geoprocessing itu satu langkah lebih panjang dibandingkan dengan spatial query. Kalau spatial query itu kita hanya nanyakan ke datanya, yang kena itu mana saja. Tapi kita nggak bisa ngitung luasnya. Nah, geoprocessing dengan cara seperti ini kita dapat luasnya berapa. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan lewat chat kalau mau nanya. Atau open mic juga boleh. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi jelas ya bahwa geoprocessing itu kita bisa gunakan untuk mencari dan melakukan analisis spasial yang kemudian dari situ kita bisa turunkan banyak wisdom. Kita bisa buat data baru, kita olah lagi, ya. Kemudian kita cari lagi, kita gabungkan dengan spatial query misalnya. Nah, untuk menyimpulkan tadi ada 3 yang sudah saya jelaskan sekilas. Ada operasi geoprocessing yang disebut dengan nama overlay. Misalnya kita punya 2 data seperti ini, kita klip, kita potong. Kalau ini istilahnya intersect, memotong antara 2 bidang. Nah, hasilnya adalah sebuah data baru yang di sini yang warna kuning. Artinya kita punya data A, kita punya data B, kita potong. Kira-kira luasnya berapa? Kemudian yang kedua, ada neighborhood. Misalnya ada jaringan jalan semacam ini. Ya, jalannya jalan Malioboro misalnya. Kita pengen cari 500 meter dari jalan Malioboro seperti apa? Ada data baru di situ yaitu data lebar tadi ya. Dari garis akhirnya dia jadi sebuah poligon. Kemudian yang ketiga ada namanya connectivity. Misalnya kita punya 2 titik ya. Yang sebelumnya belum ada data baru, kita bikin data baru dalam bentuk jalur jaringan jalan yang paling pendek. Nah, ini adalah 3 jenis analisis yang ada di geoprocessing. Ini prinsip ya, ini prinsip dan implementasinya di masing-masing software itu bisa berbeda-beda.
Jadi misalnya kalian pakai ArcGIS, mungkin namanya overlay-nya beda. Ada clipping, ada apa ya. Analisis neighborhood mungkin beda, mungkin di situ analisis buffer misalnya. Connectivity mungkin di situ namanya analisis network analysis. Ya intinya ini adalah prinsip yang teori ya, yang nanti implementasinya di masing-masing software itu bisa beda-beda. Oke, sekarang yang pertama adalah contohnya analisis function. Kalian sudah lihat ini tadi di apa contoh yang saya berikan di awal. Ya, analoginya adalah kalau misalnya kita punya data input semacam itu, kita potong dengan fitur yang gunanya untuk memotong, yaitu clip, maka kita akan dapat output hasil potongan itu. Nah, analoginya ini gunting. Ya, analoginya adalah sebuah gunting. Jadi clip feature di sini adalah gunting yang akan memotong si data input ini sesuai dengan ukuran si clip feature-nya. Ya, sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Nah, artinya ini akan menghasilkan data baru hasil pemotongan yang adalah kombinasi dari input dipotong oleh clip feature. Contoh analisis yang kedua adalah analisis intersect. Ya, analisis intersect. Kalau tadi clip itu memotong, kalau intersect ini menggabungkan dua atribut yang dimiliki oleh input dan intersect feature. Bedanya apa kok kayaknya sama aja? Beda. Kalau clip, ya, kalau clip feature input datanya hasilnya itu hanya memiliki atribut. Ya, ingat atribut ya. Atribut dari input saja. Clip feature-nya nggak ada. Ya, atribut misalnya clip feature-nya kita punya atribut banyak itu. Ternyata nggak dipakai sama sekali. Hanya yang data input saja. Karena memang gunanya hanya untuk memotong. Sedangkan intersect, ya, intersect, baik atribut dari inputnya maupun atribut dari intersect feature-nya, dua-duanya akan digabungkan menjadi data baru yang ada di output. Ini bedanya. Maksudnya gimana? Sebenarnya ini paling enak kalau kalian praktekkan nanti biar jelas. Maksudnya gini, seandainya saya punya data bidang tanah persil, kemudian di sini saya punya fitur yang di situ menggambarkan apa ya ini? Analisis daerah banjir misalnya kedalaman seberapa dalam banjir yang terjadi di suatu lokasi. Kalau tadi menggunakan operasi clip, maka data kedalaman nggak akan muncul di output karena dia fungsinya hanya menggunting saja. Sedangkan kalau intersect, di analisis lain ada intersection, nanti beda lagi. Di Ya, di intersect, maka baik data inputnya yaitu data persil, siapa pemiliknya, luasnya berapa dan seterusnya, maupun data intersect feature-nya, daerah banjirnya, ketinggian atau kedalaman banjirnya berapa, akan muncul dua-duanya di output ini. Nah, sehingga dengan cara itu kita akan bisa punya gabungan dari dua data, yaitu data input plus data intersect feature. Ini bedanya clip dan intersect. Ya, saya kira jelas ya. Nah, selain dua ini, sebenarnya ada yang lain, ada banyak sebenarnya analisis overlay. Ada intersection seperti ini ya tadi, ya, intersect. Ada union, union itu berarti menggabungkan. Kalau yang biasa mainan Photoshop mungkin tahu ini ya. Corel. Ya, karena ini data vektor. Kemudian ada symmetrical difference, ya, yang antara input dengan outputnya itu kalau sama itu symmetrical difference ini kebalikan dari intersection. Jadi kalau inputnya ada maka dia dihilangkan. Kalau sama antara input dengan output dengan feature-nya dihilangkan. Yang bertahan hanya yang luar. Kemudian ada difference. Kita pengen motong, menghapus daerah yang bertampalan. Nah perlu dicatat ya bahwa analisis overlay ini hanya dilakukan pada dua buah vektor. Jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya tadi bidang tanah itu kemudian kita pengen analisis juga dengan jaringan jalan. Saya pengen tahu 30 meter dari jalan berapa. Maka itu kita lakukan lebih dari satu kali. Ya, pertama kita potong dua dulu, kemudian baru hasilnya kita analisis ke yang ketiga. Nah, maka dari itu analisis spasial itu nggak cuma satu tahap. Ya, analisis spasial itu biasanya malah bertahap sesuai dengan berapa banyak parameter yang kita inginkan. Ya, nanti di minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kita akan belajar tentang site selection misalnya. Gimana caranya kita memilih lokasi kalau kita punya berbagai kriteria. Nah, ini yang ketiga adalah neighborhood. Tadi yang saya contohkan adalah buffer, ya, radius tertentu dari titik. Ya, inputnya berupa titik, nanti dia jadi luasan berupa lingkaran semacam ini. Nah, ada dua mode ya. Ada istilahnya dissolve dan dissolve none dan dissolve all. Dissolve none itu artinya nggak digabung hasilnya, ya, nggak usah dicampur, ya. Maka lingkarannya ya udah berdiri sendiri-sendiri. Kalau dissolve, kalau digabung berarti lingkarannya gabung jadi satu semacam ini. Ya, tergantung nanti kalian kebutuhannya seperti apa. Kemudian ada kalau inputnya berupa garis maka hasilnya adalah
garis yang lebih lebar semacam ini. Contohnya tadi yang jaringan jalan. Kalau outputnya berupa poligon ya sama, berupa sebuah poligon dengan jarak tertentu ya atau radius tertentu dari sisi terluar oleh si fitur ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kali code misalnya kita pengen nyari berapa rumah ya, berapa luas total rumah yang ada di sekitar 20 meter dari kali code. Nah, kita bisa lakukan analisis buffer semacam ini. Nah, jarak buffer itu juga kita bisa bikin bervariasi. Misalnya ada satu sungai yang lebih lebar, kemudian ada anak-anak sungai yang lebih kecil, buffernya tentu berbeda kalau misalnya kita mau hitung analisis banjirnya. Ya, dengan satu catatan bahwa biasanya analisis banjir itu tidak menggunakan buffer. Ya, ini perlu kalian ingat sebagai seorang planner. Ya, analisis banjir itu biasanya tidak menggunakan buffer banjir sungai. Mengapa demikian? Karena buffer itu hanya menggambarkan daerah kiri dan kanan. Ya, kalau kalian mau dapat yang lebih realistis, kalian ke teknik sipil. Di situ ada namanya analisis banjir, analisis daerah banjir dengan menggunakan berbagai pemodelan. Kita memang selalu kerjasama, sipil, geodesi, arsi, betul. Tapi yang dimakan harimau duluan coba geodesi. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa bikin buffernya bervariasi. Ada yang 100 meter, yang 150 meter, tergantung dari atributnya. Nah, kalau dia sungai besar, ya sudah kita buffer 100 meter. Kalau dia sungai yang kecil, ya sudah berarti hanya 50 meter dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Rumah mana yang terkena pelebaran jalan 20 meter dari jalan utama? Ini contoh aplikasi dari analisis buffer. Kita punya jalan, kita buffer. Ya, jalannya mau dilebarkan 20 meter ini ke kiri dan ke kanan. Nah, maka rumah yang masuk ke situ kita bisa analisis. Nah, sehingga ini contoh apa? Ini adalah contoh kombinasi antara analisis geoprocessing dengan spatial query. Gimana maksudnya? Yang pertama gini, kita punya jalan, kita buffer. Maka itu adalah analisis geoprocessing, karena ada data baru yang dibikin di situ. Ya, ada luasan itu, ya 20 meter ke kiri dan 20 meter ke kanan, yang dia adalah hasil geoprocessing. Kemudian yang kedua adalah analisis spatial query, yaitu kita mencari lokasi mana yang bertumpukan antara rumah, ya, titik-titik rumah dengan hasil buffer. Nah, jadi ketika kalian melakukan analisis spasial, kalian kombinasikan semua yang kalian pelajari ini, ya, baik analisis geoprocessing, analisis spatial query, atribut query, ya. Misalnya kalian suruh nyari rumah yang luasnya lebih dari 500 meter dan 500 meter persegi, gede sekali ya. Rumah yang luasnya lebih dari 100 meter persegi dan berada di daerah yang terkena pelebaran jalan. Nah, itu kan ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Kalian nyari dulu rumahnya ya, atau kalian buffer dulu jalannya, baru kalian nyari dulu rumah mana yang kena buffer dan luasnya lebih dari 100 meter persegi. Nah, ini adalah pinter-pinternya kalian untuk menyusun analisis. Ya, ini adalah kerjaan planner. Nah, yang terakhir adalah connectivity. Contohnya adalah mana jalur tercepat menuju Malioboro misalnya. Kita punya Google Maps di HP, kemudian kalian nyari 2 titik di lokasi. Ya, sebenarnya itu kalian sedang melakukan analisis spasial, analisis keterhubungan, ya, analisis jaringan. Kenapa namanya keterhubungan? Ya, karena aslinya jalan-jalan ini hanya satu garis doang. Kita nggak tahu sebenarnya jalan ini nyambung dengan jalan yang mana. Ya, kalau kita manusia ngelihatnya gampang saja. Tapi komputer kan nggak tahu. Ya, komputer nggak tahu. Nah, maka ini yang disebut dengan nama analisis jaringan. Dan nanti kalian bisa banyak baca di link-link ini. Kita bisa cari ya misalnya jalur tercepat. Kemudian kita juga bisa cari semacam ini. Nah, ini adalah analisis yang disebut dengan nama service area, analisis layanan. Ini yang bakalan kalian sering pakai nanti sebagai seorang planner. Contohnya gini, saya pengen nyari daerah yang bisa dicapai oleh stasiun pemadam kebakaran dalam waktu 30 menit. Contoh ya. Di kota Solo misalnya ada 4 stasiun pemadam kebakaran tersebar di seluruh kota. Kemudian ketika ada kebakaran harusnya lokasi si stasiun pemadam kebakaran itu harusnya bisa mencapai daerah atau rumah yang terbakar itu dalam waktu maksimal 30 menit misalnya. Pertanyaannya, apakah persebaran yang ada sekarang dengan 4 lokasi pemadam kebakaran itu sudah mencukupi menjangkau seluruh kota Solo misalnya? Wah, ternyata belum. Ada beberapa daerah yang
berdasarkan jaringan jalannya, kemacetannya, lebar jalannya, berdasarkan waktu kalau misalnya pas pagi atau sore pas orang pulang kantor, ternyata nggak bisa kita capai dengan waktu 30 menit. Wah ternyata ini jalannya satu arah misalnya. Wah ternyata jalannya ditutup pas jam sekian. Nah makanya kita bisa gunakan analisis ini ya, yang disebut dengan nama service area, ya daerah luasan, ya. Atau istilah lainnya adalah isokron analisis. Wah ternyata kita harus membangun sebuah stasiun pemadam kebakaran baru agar daerah Solo yang selatan itu tercakup oleh kondisi ini bahwa kalau ada kebakaran itu pemadam kebakaran bisa sampai dalam 30 menit. Nah ini analisis yang pernah saya bikin di kota Jogja. Kalau seandainya saya kecelakaan di Jogja, kecelakaan di depan kampus Fakultas Teknik misalnya. Nah, kira-kira saya bisa sampai ke rumah sakit ya dengan klasifikasi daerah ini itu seberapa lama? Seandainya saya kecelakaan di kota Jogja, ternyata kurang dari 30 menit saya bisa sampai ke rumah sakit manapun yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan saya misalnya. Beda kalau saya kecelakaan di Gunung Kidul di Wonogiri. Ternyata ada yang sampai 250 menit karena di sana rumah sakitnya harus naik gunung atau mungkin harus turun dari Wonosari dulu. Nah, ini adalah contoh analisis konektivitas. Saya punya jaringan jalan seluruh Jogja, saya punya data-data kemacetan ya misalnya, kemudian saya punya data lampu merah, saya punya data seberapa lebar jalannya, kemudian saya bisa analisis seberapa cepat sebenarnya mobil itu akan lewat di jalan itu. Apakah kecepatannya maksimal atau ya misalnya hanya maksimal kalau saya lewat jalan-jalan di Kulon Progo misalnya, ternyata maksimal ya hanya 60 km persegi. Itu aja harus takut-takut mau nyebur ke jurang. Nah, maka ini kita bisa gunakan untuk analisis yang sangat real dan sangat mendetil. Kita bisa masukkan parameter ketinggian, misalnya, wah kalau mobilnya naik ke puncak gunung, maka perjalanannya akan lebih lama. Nah, ini nanti bisa kalian terapkan ke macam-macam hal. Ya, istilahnya service area. Kalau saya pengen membangun sebuah pusat perbelanjaan, ya di daerah yang dekat dengan TOD, misalnya di stasiun, misalnya stasiun MRT, kira-kira berapa lama orang yang turun dari stasiun MRT itu harus jalan kaki agar dia bisa sampai ke pusat perbelanjaan saya. Wah ternyata lebih dari setengah jam ya kejauhan. Berarti perlu saya fasilitasi dengan satu fasilitas lain ya, misalnya ada jalur Gojek. Kalau di Malaysia itu dibangunkan terowongan ber-AC, enak banget. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh analisis spasial. Gabungkan semua yang tadi kalian pelajari ya. Kalian punya data spasial macam-macam ya. Urusannya orang geodesi itu nyari data. Kemudian kalian mau analisis. Saya pengen membangun sebuah bandara baru misalnya yang ada di selatan kota Jogja. Berarti parameternya apa saja? Wah, saya pengen dia bisa dicapai dari kota Jogja maksimal 4 jam misalnya. Kemudian dia ada di dekat jalan utama. Dia bisa secara geologi stabil dan seterusnya. Nah, kalian gabungkan analisis semua ini ya dengan yang kemarin kita pelajari, spatial query, geoprocessing ini, kemudian sampai ke analisis jaringan. Kira-kira lokasi yang pas untuk itu di mana? Nah, ini sangat menarik. Ya, ada banyak penelitian sebenarnya di tempat kami yang bisa saya share terkait contoh-contoh analisis seperti ini. Nah, ini contohnya. Kita bisa kombinasikan banyak dari analisis-analisis spasial itu dengan menerapkan hukum Tobler. Misalnya tadi ya, kita punya satu titik, kita pengen nyari di sini ada titik kekeringan ya, di satu desa di Jawa Timur misalnya di Lumajang kalau nggak salah ini ada titik kekeringan. Saya pengen nyari lokasi sumur terdekat dalam radius 5 km itu di mana? Lokasi sumur terdekat dalam radius 5 km di mana? Nah ini ada kombinasi analisis spasial, ada buffer yang pertama yaitu analisis neighborhood, yang kedua ada analisis spasial query, mencari titik yang berada pada poligon, ya, titik yang berada di dalam poligon. Nah, contohnya seperti ini. Overlay pun ya, yang tadi saya sampaikan, kalau kita punya lebih dari satu data, maka kita lakukan analisisnya secara bertahap. Contohnya ini, pertanyaannya, berapa banyak jagung yang tumbuh ya di radius 5 km dari kota D? Berapa banyak jagung yang tumbuh di radius 5 km dari kota D. Di sini ada data agriculture, ada jagung, ada beras, yang masing-masing ini berarti ada geometrinya, ya jagungnya berarti sekian, berasnya seperti ini, dan ada atributnya ya jagung sama beras. Nah kemudian ada titik-titik kota, A, B, C, D, E, F,
dan ada titik garis-garis jaringan jalan. Kita gunakan analisis overlay, kita kombinasikan ya bahwa kita punya data-data ini, kita lakukan lebih dari satu analisis, bukan hanya kita potong sekali saja ya, tapi kita lakukan beberapa kali. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, berapa banyak jagung yang tumbuh di radius 5 kilo dari kota D? Berarti pertama kita cari kota D, kita pilih kota D ya dengan menggunakan spatial query. Ya, atribut kota sama dengan D misalnya. Setelah dapat kota D, kemudian kita buffer sejauh 5 km. Ya, dapatlah daerah ini. Selanjutnya apa? Kita intersect. Kita intersect atau kita clip, ya, nggak masalah ya, nggak ada bedanya. Kita clip karena apa? Kenapa saya bilang nggak ada bedanya? Karena atribut dari buffernya itu nggak dipakai. Atribut dari buffernya nggak dipakai. Maka kalau kita potong, ya, kita clip misalnya antara si buffer dengan data agriculture, kita akan dapatkan luasan dari si jaringan luasan dari si jagung itu ada di mana saja, kita hitung luas totalnya. Maka kita dapatlah berapa banyak jagung yang tumbuh di radius 5 kilo dari kota D. Sama seperti ini, berapa total jaringan jalan yang ada di daerah 5 kilo dari kota D. Berarti kita potong ya buffer tadi dengan jaringan jalan, kemudian kita hitung total panjangnya berapa. Nah, inilah spasial analisis, dan inilah guna yang kemarin saya maksud minggu lalu tentang analisis spasial. Itu gunanya untuk menjawab pertanyaan. Kalian punya pertanyaan apa, kalian tanyakan ke data. Nah, maka data itu harus kalian olah, harus kalian proses ya agar berubah menjadi informasi, informasi berubah menjadi knowledge, knowledge kemudian menjadi wisdom. Ternyata jagung yang di daerah 5 kilo dari kota D itu jumlahnya hanya sekian, perlu kita tambah. Itu wisdom. Artinya apa? Ini adalah langkah-langkah ya dari data kalian ubah menjadi knowledge, menjadi informasi, dan kalian gunakan analisis spasial di sini. Nah, ini contoh satu penggabungan overlay saja. Nah, gimana kalau misalnya kita punya data yang lebih kompleks ya? Kita bisa gunakan analisis macam-macam. Ya, kita gabungkan buffer dengan overlay, analisis yang tadi konektivitas misalnya dengan data-data perumahan ya, rumah atau data penduduk. Nah, atau kepadatan penduduk juga sering menjadi salah satu parameter. Kepadatan penduduk itu sering disimpan dalam format raster. Kita bahas insya Allah minggu depan. Jadi kalau saya punya data banjir, saya bisa tahu berapa orang yang kira-kira terdampak oleh banjir itu berdasarkan data kepadatan penduduk. Berapa orang persisnya yang kira-kira akan terdampak oleh si banjir di daerah itu. Kita bisa kombinasikan semua analisis ini menjadi satu kesimpulan yang ingin kita cari. Nah, sekarang kita bahas yang ada di QGIS. Jadi kalau kemarin selama ini kalian pakai QGIS, analisis spasial letaknya di sini, di menu vektor. Nah, ini ada geoprocessing tool. Di situ kalian lihat ada buffer, ada clip, convex hull. Convex hull itu adalah bentuk terluar ya. Kalau misalnya kalian punya jalan ya yang melingkar, maka kalian bisa cari poligon yang menutupi jalan itu seberapa. Ada difference, dissolve, ya menggabung, intersect, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi ini adalah menu-menu analisis dasar. Kalian hanya butuh analisis yang sifatnya simpel, kalian bisa cari di sini. Kemudian kalau kalian pengen analisis yang jauh lebih lanjut, semuanya disediakan di processing toolbox di sini. Jadi kalau di sebelah kanan nanti saya tunjukkan. Di situ ada analisis yang banyak dan sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Di sini ada misalnya network analysis service area yang tadi saya maksud. Kita bisa nyari misalnya dari beberapa titik daerah yang dilayani oleh titik-titik ini ya. Berapa menit saya jalan kaki dari Indomaret misalnya, kita bisa hitung dari analisis yang ini. Shortest path misalnya untuk jalur terpendek. Berapa jam saya harus menempuh dari titik A ke titik B. Yang paling pendek mana? Kemudian di sini ada vektor-vektor yang lain, ada overlay, ada geometri vektor, ada membuat vektor analisis dan seterusnya. Nah, ini sangat kompleks. Nah, QGIS ini gratis, open source. Jadi kalian malah bisa juga membuat tool kalian sendiri. Di QDC diajari ya, cara bikin toolnya, ngodingnya gimana. Nah, misalnya nanti kalian bisa cari ya, kalian bisa susun model desainer semacam ini. Ini untuk otomatisasi. Kalau misalnya saya mau memotong seperti yang tadi ya, ada persil, ada pembangunan pertokoan baru. Kalau layernya cuma satu nggak masalah. Kalau layernya misalnya 30 layer yang berbeda,
30 lokasi berbeda, apa ya saya harus analisis satu-satu? Ya ternyata enggak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini lagi ngantar di bandara, ngantar Pak Wakil di bandara. Gimana? Saya lanjutkan ya. Ya, misalnya ada layer persil dan pembangunan semacam ini. Bandara. Maka kita bisa Balik-balik ya. apa? Saya wawancara dengan Pak KPT. Sorry. Saya tadi sudah izin dia mantan dengan Mas Akbar, katanya wawancara dengan KPT. Dan sudah. Oh, jadi. Oh, jadi. Ya, saya lanjutkan. Jadi misalnya kita punya layer persil dan pembangunan semacam ini, maka kita bisa buat otomatisasi. Ada 30 layer persil, ada 30 layer pembangunan. Saya buat model desainer. Ya. Kalau analisisnya hanya klip satu sih nggak masalah ya. Kalau misalnya analisisnya berangkai seperti tadi ya, setelah diklip kemudian saya buffer, kemudian saya buat analisis lain, ada rangkaian analisis, kita bisa buat rangkaian analisis itu menjadi lebih sederhana ya dengan alur yang kita tentukan dulu ya, kemudian kita buat sampai berulang-ulang. Nah, ini namanya model designer. Setelah ini akan saya tunjukkan. Kemudian ada juga pembangunan plugin. Kita bisa membangun plugin. Buat plugin sendiri. Apa maksudnya plugin itu? Plugin itu gini, karena QGIS itu open source, kalian bisa buat fungsi yang kalian inginkan. Saya pengen bikin fungsi khusus untuk analisis guna lahan. Saya pengen bikin fungsi khusus untuk ya mencari mengambil data API yang aktif dari apa misalnya dari satelit ya. Kemudian saya bisa, ini plugin yang saya bikin untuk keperluan pertanahan misalnya di ATR BPN, kita bisa buat sendiri ya, kita bisa ngoding sendiri. Nah, dan ada 900 hampir 1000 plugin dan masih terus bertambah yang masing-masing fungsinya itu macam-macam. Ada banyak sekali di sini yang kalian bisa manfaatkan sebagai seorang planner. Kalian silakan cari aja mana kebutuhan kalian, nanti besar kemungkinan ada yang sudah membuat. Dan ini fungsi analisis yang bisa sangat canggih, bisa sangat canggih tentang banjir, tentang apapun. Nah, contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi tadi saya sampaikan ini terakhir, sorry. Fungsi dari analisis spasial itu adalah untuk menjawab pertanyaan. Ya, fungsi analisis spasial itu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Misalnya ya kita punya kasus ada kekeringan di wilayah Banyumas. Saya harus membuat analisis kira-kira kalau saya pengen membangun sebuah water istilahnya apa? Water tower ya. Ya. Apa? Ya istilahnya tempat penyimpanan air agar nanti ketika kekeringan itu tidak terjadi kekeringan, kira-kira saya taruh mana? Ya, misalnya semacam itu. Maka kita harus bisa menganalisis di mana lokasinya kekeringannya, di mana sumber air terdekat, jaraknya berapa, jauh nggak? Kira-kira saya perlu membangun berapa tower di situ? Apakah saya butuh pompa? Apakah saya butuh mobil yang harus mengangkut pulang pergi? Berapa orang yang terdampak? Jangan-jangan orangnya cuma satu, mojok dia di tengah sawah misalnya. Orangnya di mana? Berapa orang? Nah, kalau kalian punya pertanyaan semacam ini, ya sebagai seorang planner nanti kalian harus menerjemahkan pertanyaan ini menjadi analisis spasial. Rangkaian apa yang harus saya lakukan? Data apa yang saya harus punya? Wah, saya harus punya data ini. Nyarinya gimana? Dan nanti urusan geodesi. Kemudian analisis apa yang nanti akan saya lakukan? Oh, setelah didapat data kekeringan, maka kemudian kita gunakan analisis jaringan jalan, misalnya jaringan jalan untuk menuju lokasi kekeringan di mana, sumber air terdekat di mana, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi dari sebuah analisis spasial. Oke, jadi silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman tanyakan di slide yang tadi. Saya buka lagi. Saya beri kesempatan kalau misalnya mau bertanya langsung, sebelum saya tunjukkan sedikit yang ada di QGIS. Monggo. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada nanti saya buka slide-nya. Ya, saya tunjukkan di QGIS saja. Mudah-mudahan masih terlihat. Ini desa saya dan saya sedang ada di sini sekarang. Ini adalah data batas persil yang kita peroleh biasanya dari ATR BPN.
Nah, menu yang saya maksud tadi itu adalah di sini. Jadi di sini ada vektor, kita bisa cek di sini ada geoprocessing tool. Kita bisa buffer, clip, config tool, dan seterusnya. Saya demokan sedikit cara melakukan buffer misalnya. Saya akan bikin layer baru. Saya demokan saja ya. Jadi nanti kalau kalian pengen lihat detailnya ya silakan dilihat rekamannya mungkin. Saya nggak akan jelaskan ini. Oke, misalnya ada sebuah jalan semacam ini. Depan saya ini jalan raya Dendles. Nah, ada jalan semacam ini. Ruas jalan ini akan dibangun ya. Misalnya 20 meter ke kiri, 20 meter ke kanan. Nah, kita pengen tahu rumah-rumah. Sebentar, rumahnya ada nggak ya? Ya, ada. Rumah-rumah yang terletak di batas 20 meter itu rumahnya siapa saja. Masing-masing rumah ini ada keterangan siapa yang tinggal di situ. Kita pengen tahu 20 meter dari jalan ini itu siapa saja. Nah, kita bisa pakai vektor, geoprocessing, buffer. Layernya adalah layer yang ini. Jaraknya adalah 20 meter. Segmen ini abaikan saja. Segmen ini maksudnya adalah berapa segmen garis yang nanti akan dibuat. Ya, default saja. Yang lain saya biarkan aja, kemudian run. Nah, inilah 20 meter dari jalan yang tadi. 20 meter dari jalan ini. Kayaknya warnanya nggak jelas. Nah, 20 meter dari jalan ini. Sekarang kalau sekilas kita lihat, ya kita bisa lihat rumah-rumahnya ternyata yang ini. Ya, rumah-rumah yang terkena 20 meter itu adalah rumah-rumah yang, nah ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen tahu rumah-rumah mana saja, rumah-rumah mana saja yang ada di daerah buffer ini, kita bisa gunakan kemarin apa? Intersection. Kita bisa cari spatial query yang minggu lalu, ya. Search, oh sorry, kok spatial query ya? Namanya apa kok saya lupa? Ada yang ingat? Ini select by location. Pilih fitur berdasarkan lokasi. Istilahnya spatial query. Saya pilih fitur dari bangunan yang intersect, yang menyentuh, wis. Ya, intersect itu berarti yang tadi berpotongan, menyentuh itu berarti meskipun hanya boundary-nya saja menyentuh, itu udah kita masukkan. Overlap berarti dia saling overlap. Dengan cara membandingkan bangunan ini dengan layer buffer. Nah, kita jalankan. Nah, kita dapatlah bangunan-bangunan yang berwarna kuning. Inilah bangunan-bangunan yang terkena dampak dari pembangunan. Nah, ini ada 30 ya. Ada 30 bangunan. Kebetulan ininya masih kosong ya, kepala keluarga bla bla bla. Ada 30 bangunan yang ternyata terdampak dari penggusuran apa namanya? Masuk rumah saya ternyata. Pembangunan jalan raya Dendles sebanyak 20 meter ke kiri dan ke kanan. Nah, ini contoh gabungan antara analisis geoprocessing dengan analisis kemarin spatial query yang kita lakukan. Kita juga bisa ngitung sebenarnya luasnya berapa sih yang kena rumah ini. Misalnya hanya separuh seperti ini. Nah, luasnya berapa? Maka kita pakai analisis vektor, geoprocessing, clip. Nah, jujur saya jarang menggunakan yang di sini. Saya lebih sering nyari yang di sini. Misalnya di sini ada clip, kita ketik aja clip. Nah, di sini juga ada clip sama. Inputnya ini ya overlay-nya adalah buffer. Maka kemudian kita clip semacam ini. Sekarang kita dapat data-data hasil pemotongan. Nah, inilah analisis spasial. Ya, sebagian dari analisis spasial bersifat vektor yang kita bahas di 2 minggu pertemuan ini. Minggu depan insya Allah kita bahas lebih lanjut tentang analisis dengan raster. Bahwa ternyata kalau kita pakai raster, nanti analisisnya bisa jauh lebih kompleks lagi. Ya, kita bisa hitung berapa orang yang kira-kira ada di daerah ini. Ya, kita bisa hitung ketinggiannya berapa sih kira-kira dari data dari naik turunnya jalan yang ada di sini dan seterusnya. Nah, oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian, oh ya,
Sekarang kita bahas pertanyaan. Yang pertama, apakah hasil dari geoprocessing itu dapat dijadikan query? Saya barusan nunjukin ya bahwa ternyata bisa. Nah, kita punya buffer, hasil buffer itu kita pakai untuk menjadi query. Karena apa? Hasil geoprocessing adalah layer. Ya, kita lihat di sini. Tadi kita membuat geoprocessing ya, hasilnya layer juga sama. Hasilnya sama, ada geometrinya, ya ada atributnya, kemudian ada simbologinya, sama layer persis. Kita bisa gunakan buat macam-macam. Kita anggap dia sebagai layer biasa. Apakah bisa dijadikan query? Bisa. Ya, tadi yang sudah saya demokan. Apakah spatial analysis dan processing toolbox dapat ditambah melalui plugin dan apakah dapat diaplikasikan pada semua format data? Betul, spatial analysis dan processing toolbox itu bisa ditambah melalui plugin. Jadi kalau di geodesi ada materi tentang ini, membuat plugin. Ini tadi misalnya saya contohin ya, saya pernah bikin plugin untuk BPN namanya GeoKKP. Nah, ini isinya adalah analisis tool di sini. Sama, yang ini asalnya juga dari processing toolbox, cuman saya kombinasikan, saya gabung. Jadilah semacam ini. Teman-teman di geodesi belajar ini. Misalnya mereka membuat plugin ini, sudut dan jarak. Yang koordinat awalnya berapa, azimutnya berapa, jaraknya berapa, mereka gambar plot. Nanti dapat, oh ternyata jaraknya sekian, ya, gambar titik di situ. Dan ini bisa sangat kompleks. Bisa kalian bisa buat modifikasi macam-macam. Saya tunjukkan saja di plugin di sini. Itu ada mungkin yang nanti berguna untuk teman-teman, ada misalnya namanya INASAVE. INASAVE ini untuk analisis kebencanaan. Jadi kalian pengen analisis bencana di suatu daerah, kalian bisa pakai ini untuk kontingensi ya, assessment impact. Kalau misalnya ada banjir di Jakarta, nanti kita udah mendekati akhir tahun nih. Kalau terjadi banjir di Jakarta dengan model banjir seperti ini, kira-kira berapa orang yang terdampak? Berapa beras yang harus disalurkan ke sana? Berapa popok misalnya bayi yang akan disalurkan dan kemana? Nah, ini adalah contoh plugin yang membuat semua itu menjadi otomatis untuk hitungan, untuk apa segala macam. Nah, ini saya kira salah satu plugin kebanggaan kita ya di Indonesia, sifatnya open source dan sudah dipakai di banyak negara lain termasuk Filipina ya. Makanya namanya INASAVE Indonesia. Ya, dari 2012 kalau nggak salah kita bangun. Kemudian ada misalnya isochron tadi untuk membuat lokasi yang kira-kira bisa kita capai dalam waktu 5 menit dari tempat saya turun dari terminal atau dari stasiun. Nah, itu kita bisa pakai isochron dan masih sangat banyak lagi. Ada sangat banyak. Saya sendiri nggak hafal ini apa saja. Ada banyak sekali. Kita bisa cari macam-macam fungsi dan ini dibuat oleh para kontributor, ya, sehingga semuanya gratis. Ya. Kalian nanti tinggal belajar bahasa Python. Nah, belajar ngoding. Yang suka ngoding silakan bikin. Ya. Saya malah senang sekali kalau di kampus ada yang Pak saya suka ngoding. Oh, ya, sini tak ajari. Bikin plugin atau bikin tool. Jadi jangan salah, sekarang di teknik ya di kita banyak juga yang teman-teman yang suka bikin software. Nah, jadi ada banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Saya nggak bisa ngitung satu persatu. Ada yang khusus buat satu negara tertentu ya. Nah, misalnya analisis drainage, analisis hidrologi. Ya. Kemudian ya banyak sekali. Yang nanti silakan kalian cari-cari mana yang kira-kira menarik. Kalian bisa cari contoh-contoh yang ada di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah tahapan dalam analisis juga akan berpengaruh terhadap output? Bisa iya, bisa enggak. Misalnya gini, kita perlu melakukan analisis. Ya, urutan ini pertanyaan bagus ya. Urutan analisis mana dulu yang harus saya buat? Contohnya tadi saya melakukan buffer. Ya, saya melakukan buffer yang ini untuk mencari luasan misalnya, untuk mencari luasan yang terpotong oleh 20 meter ini. Apakah saya buat buffer dulu atau saya nyari potongannya dulu? Ya nggak bisa nyari potongan ya, karena saya tetap harus dapat buffernya dulu. Nah, dalam hal ini urutan itu mungkin berpengaruh. Nah, tapi biasanya kalau kalian punya tahapan yang sangat kompleks, ditukar-tukar nggak masalah. Jadi ketika kalian punya data banyak, ya, tergantung kasus, kalian harus bisa ngira-ngira sendiri. Apakah ini nanti kalau saya ini dulu dan itu dulu, hasilnya nanti akan berbeda atau tidak. Yang penting hati-hati. Yang penting hati-hati. Ketika
Ya kalau kalian ragu coba aja dua-duanya. Tuh. Kalau saya buffer dulu atau saya klip dulu, ternyata hasilnya beda. Wah, berarti mana yang seharusnya saya lakukan? Tergantung dari kebutuhannya. Banyak contoh kasus ini saya nggak bisa ngasih sayangnya. Oke. Apakah SIG menyediakan data hingga ke pemilik lahan? SIG itu menyediakan yang kemarin kita bilang ya, ada input, ya kemudian pre-processing, kemudian analisis dan output. Jadi yang disediakan SIG itu ada dua sebenarnya, tool, ya perangkat atau alat. Tool atau perangkat, yang kedua atau perangkat atau alat dan sains, ya, ilmu. Jadi kita belajar kemarin tentang hukum Tobler, ya itu ilmunya, ya alatnya misalnya QGIS. Nah datanya ini adalah data masukan saja, input. Datanya dari mana? Kalau nggak ada data, termasuk yang saya menjawab ini sekalian ya. Gimana kalau misalnya satu wilayah belum ada data SIG-nya sama sekali, data rasternya nggak ada, data vektornya nggak ada, satu-satunya opsi adalah mencari data. Nah, mencari datanya kemana? Tanya anak geodesi. Ya, itu datanya di mana? Ya, kalian bisa cari dari citra satelit. Ya, jadi kita punya mata kuliah namanya misalnya penginderaan jauh. Di situ nanti kita belajar gimana cara mengambil citra satelit kota Jogja dari tahun 1970 sampai sekarang. Kita bisa analisis pertumbuhan kota Jogja. Tiap bulan itu ada data citra satelitnya. Kita bisa cari. Nah, datanya ada. Kemudian misalnya kalian perlu data ukuran luasan. Ya kalian harus nyari. Sebenarnya bukan tugas kalian nyari ya. Kalian tugasnya nyuruh. Tugasnya nyuruh. Nah, teman-teman kalian di geodesi tolong diukurkan atau dicarikan data mengenai ini misalnya data desa. Saya sedang diminta untuk bangun sistem informasi desa contohnya. Nah, saya perlu data rumah-rumah ini. Ya. Tak kasih contoh real. Saya perlu data rumah-rumah ini. Nah, gimana caranya? Saya hanya punya data citra ini, citra Google, nggak jelas. Ya udah, akhirnya saya pakai foto udara. Nah, saya pakai foto udara, saya pakai drone. Ya kalian mungkin udah praktek pakai drone juga. Saya pakai drone, saya potret daerahnya, kemudian saya bikin kotak-kotak semacam ini. Nanti ini saya isi atribut dengan nama warga desa dan seterusnya. Kalau nggak ada data, ya udah kita nyari datanya. Atau kita ngadakan datanya gimana caranya. Ya, karena analisis nggak akan jalan tanpa data. Ya, analisis nggak akan jalan tanpa data yang benar. Data yang salah kemarin, ya hasilnya bisa error. Gigo, ya, garbage in, garbage out. Yap, ada lagi pertanyaan? Saya kira dua-duanya sudah. Ya. Kalau sampai ke pemilik lahan, kalau yang dimaksud adalah pemilik tanah, ya, pemilik tanah persil, enggak, ya, karena data itu adalah milik BPN dan itu nggak boleh di-share, nggak boleh disebar. Jadi hanya kalau data persil ya maksimal seperti ini. Ini kalau saya dapat ya ini nggak ada kan? Hanya data-data luasannya saja atau maksimal NIB, nomor induk bidang. Pemilik siapa itu boleh di-share ya dengan kondisi tertentu. Saya bisa tunjukin tapi kayaknya bukan waktu yang tepat. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang mau didiskusikan? Sip. Kalau nggak ada, saya kira cukup itu kuliah kita ya. Terima kasih untuk waktunya dan kalian silahkan untuk mencoba-coba sendiri di QGIS. Tool-tool yang tadi saya sampaikan. Coba kalian punya data apapun. Kalau nggak ada data kalian bisa bikin ya di QGIS, tinggal pakai ini tadi. Nah, new temporary. Ya. Nanti kalian pilih tipenya bisa point, bisa line, bisa polygon. Kalian coba aja gambar. Kemudian kalian coba potong ya dengan menggunakan analisis-analisis yang ada di sini. Nanti biar kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asisten. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Hai, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.